hari ini kita ketemu lagi di acara live streaming via Dahor. Pagi hari ini adik-adik ditemani oleh kakak-kakak yang banyak ya. Ada kakak Ria. Halo adik-adik. Ada kakak Rosi. Hai. Ada kakak Tina. Halo. Ada kakak Tere. Hai. Ada kakak Elis. Hai. Dan kakak Damaris. Tidak ketinggalan pemusik kita, ada kakak Even. Halo. Ada kakak Restu. Halo. Lengkap ya adik-adik ya. Kakak-kakakku selalu rindu ingin ketemu dengan kalian. Nah, hari ini untuk mengobati rasa rindu kita jumpa lagi dalam acara live streaming via Dahor dengan tema Yesus berjalan di atas air. Adik-adik yang manis, sebelum kita mulai, siapkan semua kitab sucinya, alat tulisnya, dan ajak bapak mamanya untuk mendampingi. Untuk tetap semangat, sebelum kita lanjut, kita akan menyanyi satu lagu baru. Setelah kita menyanyi bersama, sebelum kita lanjut kegiatan yang lain, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami mau sekolah minggu, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan itu semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit
untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak merekalah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan Injil pagi ini, marilah kita sama-sama merenungkan video yang satu ini. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai dia sebagai raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam,
Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka, berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Lihat sekelilingmu, penuh ciptaannya, ada di
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi uskup, paus dan kardinal. Ya Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam pelayanannya, sehingga mereka bisa menjalankan tugas pelayanannya seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi presiden dan ketua dan pemimpin pemerintahan. Ya Bapa, kami berdoa, kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam tugas pelayanannya, sehingga dalam menjalankan tugasnya, mereka bisa bersikap adil, jujur, dan bijaksana, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya, melihat rakyat-rakyat kecil dan memberikan kebebasan beragama. Marilah kita mohon. Bagi orang tua, ya Bapa, kami berdoa bagi kedua orang tua kami, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka bisa membimbing dan melindungi kami setiap saat, dan berikanlah mereka rezeki sehingga mereka bisa memberikan kami rezeki yang cukup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, kami berdoa bagi orang yang menderita sedang sakit, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu, berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat pulih kembali dan bisa berkumpul bersama kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa yang kita panjatkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menonton video. Kreativitas kita kali ini menggambar bebas dengan tema Yesus berjalan di atas air. Contohnya ini ya. Nah, untuk hasilnya boleh dikirimkan ke pembina masing-masing atau kirimkan ke Facebook Sekami Dahor. Jangan lupa ya. Terima kasih. Nah, adik-adik yang manis, kita sudah sampai ke penghujung acara kita kali ini. Mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Kakak Elis, dan jangan lupa berkat oleh Pastor Soleh. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami mengucap syukur kehadapan-Mu karena seluruh rangkaian acara yang sudah kita laksanakan bersama ini sudah selesai. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga semua ini bisa terlaksana dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua, keluarga kita, bapa mama kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, jangan lupa ya kreativitasnya kali ini ngapain? Menggambar bebas dengan tema Yesus berjalan di atas air. Hasil gambarnya boleh dikirim ke kakak pembina lingkungan atau ke Facebook Sekami Dahor.
Nanti ada hadiah loh untuk pemenang S3, pemenang terbaik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.